Swastiastu. Kali ini Tiang ingin membahas tentang tujuan hidup. Ya, kita sebagai manusia yang ada di bumi ini, dan kenapa kita ada di sini itu pasti kita memiliki tujuan. Ya. Kita memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama adalah mengalami apa yang telah kita alami, ya, sejak kita lahir dari dulu sampai sekarang. Itu pengalaman-pengalaman apapun yang kita alami, itu sebenarnya sudah kita setup sebelumnya, sudah kita rencanakan sebelumnya, sebelum kita menapaki kaki kita di dunia ini. Gitu. Sebenarnya seperti ini. Ibarat kita pergi ke suatu daerah, ya anggap saja kita pergi ke negara India, ya, ke negara India. Sebelum kita berangkat di sana, sang pemimpin perjalanan atau tour leader itu pasti mengadakan pertemuan kepada kita, dan kita akan mengajukan perjalanan atau tempat-tempat mana yang akan kita kunjungi, dan kita berdiskusi dengan tour leader. Dari apa yang kita minta itu, si tour leader akan membuat sebuah schedule, ya. Misalnya pertama kita akan kumpul di International Airport sekitar jam 2, kemudian jam 4 pesawat akan terbang menuju Malaysia. Kemudian di Malaysia kita akan diam beberapa saat untuk menunggu pesawat berikutnya yang akan mengantarkan kita ke India. Sesampai di India, kita akan menuju hotel. Ya, ini sudah jelas, schedule-nya sudah jelas. Kita akan makan di sana, kemudian kita beristirahat. Paginya kita akan makan pagi. Setelah makan pagi kita akan melanjutkan perjalanan, ya, keesokan harinya seperti ini, 2 harinya, 3 hari, misalnya kita sana 12 hari, itu semua sudah terschedule. Ya. Kemudian di hari ke-12 kita sudah balik. Tiba di airport, kemudian kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Persis seperti ini. Ya. Dulu sebelum kita lahir, kita juga dipertemukan dengan Tuhan. Ya. Kita mengajukan, Tuhan izinkan saya lahir lagi sekali, saya akan melakukan ini, ya. Kemudian yang melahirkan saya adalah ibu saya bernama ini, bapak saya ini, ya, saya lahir di hari ini. Itu sudah jelas sekali, Kemudian saya sekolah, pertama saya sekolah di TK misalnya, ya. Teman sekolah saya ini, guru TK saya ini, ya, saya melanjutkan ke SD, teman sebangku saya ini, SMP, dan seterusnya sampai kita kuliah, dan sampai saat ini, ya. Misalnya kita pernah berhubungan dengan seseorang, ya, mungkin kita punya pacar pertama, kemudian yang kedua ini akan menjadi suami, bahkan orang yang tidak kita pacari, tiba-tiba saja kita menjadi suami istri. Ini semua sudah terencana. Maka apapun yang telah terjadi, apakah itu baik menurut pikiran kita, apakah itu buruk menurut pikiran kita, ya, tidak, yang baik tidak perlu dibanggakan, yang merasa buruk tidak perlu disesali. Karena apa? Karena itu memang harus kita lewati, ya. Tidak boleh ada penyesalan.
Kalau kita menyesal, sama halnya dengan kita marah-marah pada diri kita ketika kita TK nggak bisa nulis. Ya, ketahuilah, pengalaman apapun yang kita alami sebelumnya, itu adalah sebuah proses yang menjadikan kita menjadi lebih sempurna. Ya, tidak ada pengalaman yang salah, tidak ada. Salah, benar hanya ada dalam pikiran kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah kebenaran yang harus kita alami. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sekarang ini? Ya, saya bicara di sini, Anda mendengar dan menyaksikan saya, ini juga sudah tertulis. Ya, kita sudah merancang sebelumnya. Nanti di dunia akan mengalami suatu proses perubahan yang luar biasa disebabkan oleh virus corona. Ya. Kemudian Bapak Kadek Siwambar akan membuat sebuah grup yang disebut dengan Mata Bijak, akan mengingatkan saya kembali bahwa tujuan kelahiran saya seperti ini, kemudian tugas-tugas dalam kelahiran saya seperti ini. Nah, pertemuan kita hari ini akan merubah perjalanan-perjalanan kita ke depan. Kita akan tersadarkan kembali sehingga kita akan kembali ke tujuan awal kita. Ya. Itu pertama, tujuan kelahiran kita adalah mengalami apa yang telah kita rancang sebelumnya. Maka tidak perlu ada penyesalan-penyesalan apa atas pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati tersebut. Ya, itu memang harus terjadi. Nah, yang kedua, tujuan hidup kita yang kedua adalah berproses secara spiritual agar kita mencapai tujuan terakhir kita. Ya, tujuan ketiga adalah agar kita kembali pulang, bertemu keluarga, bertemu orang tua di rumah kita. Ya, artinya di sini kita berproses belajar agar kita bisa kembali pulang ke sangkan paraning dumadi, ke asal kita. Seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran ini, kita akan ketemu guru-guru. Yang namanya proses belajar, ya ada guru. Ketahuilah, guru itu ada di mana-mana. Siapapun yang kita temui sebelumnya itu adalah guru kita. Guru pertama yang kita temui adalah ibu kita, ayah kita. Di sini kita belajar pertama. Maka apa yang kita saksikan pertama, apa yang kita pelajari bersama, ini akan menjadi diri kita. Ya, guru pertama adalah orang tua. Maka seorang murid belajar pada gurunya akan melihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh guru-gurunya. Ya. Maka bagaimanapun karakter seorang ibu, karakter seorang ayah itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Ya, coba Anda perhatikan gaya bicara Anda, gerak Anda, ya, itu pasti bukan sedikit tidaknya, hampir 80% itu dipengaruhi oleh kedua orang tua Anda. Karena beliau adalah guru pertama Anda. Kemudian guru-guru berikutnya adalah kakek dan nenek Anda. Ya, karena kakek dan nenek juga memiliki andil yang besar dalam kehidupan kita, mendidik kita. Ya, karena kita melihat bagaimana kakek nenek kita. Ya. Kita tidak pernah bisa melupakan apa-apa yang kita dapatkan dari kakek dan nenek kita. Itu adalah guru yang kedua. Ya. Kemudian guru berikutnya adalah kakak adik kita, saudara-saudara kita.
kalau kita punya saudara-saudara, teman-teman permainan di waktu kita kecil, ya. Nah, setelah itu ketika kita ke sekolah, baru kita ketemu dengan guru yang disebut dengan guru pengajian. Kalau yang pertama tadi guru rupa itu bisa dari orang tua kita, bisa dari kakek nenek kita, bisa dari saudara-saudara kita, teman-teman permainan kita, bahkan siapapun yang ada di dalam keluarga kita, tetangga-tetangga kita juga kita guru-guru itu. Ya, di sana kita ditempat sebelum kita memasuki masa sekolah. Nah, di sekolah kita ketemu dengan guru-guru matematika, guru agama dan seterusnya, termasuk teman-teman kita itu adalah guru-guru kita juga. Gitu. Nah, setelah itu setelah kita cukup untuk dewasa, kita punya pasangan hidup juga guru kita. Ya. Kita akan banyak belajar dari pasangan hidup kita. Ya. Apakah karakternya bagaimana? Kalau misalnya karakternya agak keras, kita di sana belajar kesabaran. Gitu. Ya. Begitu berikutnya kita punya anak adalah guru-guru kita. Kita belajar kesabaran dari anak. Ya. Dulu sebelum kita punya anak, tidur kita aman di malam hari. Tapi setelah punya anak, kadang-kadang anak kita sakit, rewel di malam hari, sehingga kita banyak belajar tentang kehidupan. Ya. Sekali lagi, kita adalah berproses secara spiritual. Nah, setelah kita ketemu dengan guru-guru tersebut yang memberikan pengalaman-pengalaman, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan secara tidak sadar, ya, kalau di sekolah ya namanya guru formal, tetapi kalau di lingkungan kita ya guru informal, gitu. Nah, terakhir kita wajib ketemu guru spiritual, karena guru spiritual inilah yang akan menuntun kita, bertemu dengan diri sejati kita. Kemudian guru spiritual inilah yang akan memberikan petunjuk jalan kemana kita harus melangkah agar kita bisa kembali ke rumah kita. Ya, kembali ke rumah kita, yaitu ke Sang Sangkan Paramindumadi. Ya, itu setelah kita belajar dari guru-guru spiritual ini, maka kita akan bisa kembali menemukan jalan-jalan pulang. Gitu. Nah, setelah kita bertemu di sana, itu merupakan tujuan terakhir kita, menyatu dengan Sang Sangkan Paramindumadi. Ya, nah saat ini apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada hidup kita sekarang ini adalah persiapan kita menuju tujuan terakhir, kembali ke Sang Sangkan Paramindumadi. Nah, kita di sini cukup bahagia karena apa? Karena kita bisa berkumpul di sini, kita akan belajar bersama untuk berjalan pulang bersama. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan besok. Om Santi, Santi, Santi.